Pasca pulang umroh, Teuku Ryan kembali menjalani aktivitasnya di dunia hiburan. Namun nyaris tak ada yang berubah pada Ryan sejak 4 bulan terakhir. Lagi-lagi ia menghadiri acara film tanpa didampingi Ria Ricis istrinya. Ryan beralasan Ricis sedang istirahat di rumah, padahal dulu Ricis bak tak terpisahkan dengan Ryan seperti mur dan baut. Tak heran netizen pun berspekulasi hubungan Ryan dan Ricis belum membaik pasca umroh bareng. Lantas apa kata Ryan soal isu yang menyebut keretakan rumah tangganya semakin melebar? Artinya mengakui sempat berdoa sambil sedih di sana gimana nih ini gini. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Awas nabrak. Doain aja. Apa sih Mas Rian dari? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. Ini rumah tangganya kan kabarnya rumah udah tangga gimana? belum nikah. Ini rumah Masanya tangganya saya doakan, banyak saya doakan. Meski umroh bersama, Ryan dan Ricis jarang memposting kebersamaan mereka di Tanah Suci. Hal itu terasa janggal bagi netizen dan penggemar mereka karena lazimnya suami istri yang umroh bareng acap kali memperlihatkan kebersamaan mereka saat berdoa di depan Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, atau sekadar sarapan di hotel tempat mereka menginap. Ricis justru sering memposting fotonya tengah sendiri bertafakur dengan khusyuk tanpa imam keluarga di sampingnya. Tentang Ricis yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama Oki Setiana Dewi dan Dr. Cindy Kurnia Putri kakaknya, Ryan melontarkan alasan klise. yang soal kena tekanan mental itu maksudnya gimana? Saya mau lewat gimana nih? Saya mau lewat. Kena tekanan mental gimana? Saya masih mau lewat nih gimana? Abang Dilan nunggu ini tuh. Iya itu nomor beda kamar ya. Enggak ada. Awas Ya, nabrak. namanya juga kita beribadah, jadi ya para bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu gimana? Mungkin saya doakan ya semoga mas-masnya cepat menyusul ke tanah suci. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan Ryan dan Ricis berada di titik nadir. Umroh ke Tanah Suci yang digagas Umu Oki, panggilan untuk Oki Setiana Dewi, adalah untuk membangun kembali chemistry Ryan dan Ricis yang sudah menguap di terpa prahara rumah tangga. Ricis pun getol curhat tentang sikap Ryan yang seolah tak lagi memperlakukannya selayaknya istri, lantaran tak pernah memberikan nafkah batin sejak hamil Moana hingga sekarang. Di Tanah Suci, Ricis juga curhat soal hancurnya hati seorang istri yang merasa tak lagi dicintai. Tremor kambuh, gak tahu akan sebegininya dampak dari hati yang hancur. Demikian sebagian postingan Instastory Ricis. Alih-alih mendulang simpati, Ricis justru diceramahi netizen yang maha kritis agar menyelesaikan masalahnya dengan Ryan dan jangan diumbar di media sosial. Tapi Ricis sempat berdoa katanya. Yang soal Ricis tremor dan trauma itu gimana? Soal Ricis tremor dan trauma gimana Rian? Berbeda dengan Ria Ricis dan Teuku Ryan, rumah tangga Donna Agnesia dengan Darius Sinathrya yang sudah memasuki 17 tahun, adem ayem tanpa drama curhatan di media sosial. Akhir tahun 2023 hingga awal 2024, Donna dan Darius baru saja meneguk indahnya liburan di Eropa selama 18 hari yang bisa dibilang menjadi momen bulan madu kesekian bagi mereka. Liburan tahun baru itu pun menjadi sempurna ketika ditutup dengan ulang tahun Donna yang ke-45 yang jatuh 8 Januari lalu. Ditemui tim Star Pro pasca mendapatkan kejutan kecil dari Sabrina putri bungsunya, Donna mengungkapkan momen pertambahan usianya yang paling berkesan. Pengennya ulang tahun di sana ya. Karena salah satu alasan utamanya karena Sabrina harus masuk sekolah tanggal 9 harusnya gitu. Jadi kita pengen kasih waktu juga buat Sabrina untuk recovery, untuk nyesuaiin jam tidur lagi gitu kan, dan bisa catch up dengan sekolahnya juga gitu. Jadi tapi akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol, udahlah kalau memang itu tahun depan jalan-jalan lagi, tunggu sampai mama ulang tahun dulu. Karena kan serunya adalah bisa berlima kan. Iya. Kalau enggak kemarin jam 12 Bapak Darius sama Sabrina aja yang kasih aku surprise kue, habis itu video call yang cowok-cowok gitu kan, sedih juga, pengennya kan selalu
bisa lengkap 3 lah tahun pas terakhir ulang udah tahun. ulang tahun, mamanya selalu ada yang nggak ada gitu kan. Tahun pertama Leo, tahun lalu Diego sama Leo. Jadi saya dipaksa nggak tidur Mas, sampai jam 12. Padahal itu udah setengah-setengah ngantuk. Udah tidur nggak enak kan, makin nggak enak dibangunin. Jadi paksain untuk bangun, diajak ngobrol, ajak nonton bola. Bola, dulu, iya. gitu. Jangan dong, jangan tidur. Aku udah jam 11 tuh sebenarnya udah pengen tidur. Aku udah pikir nggak usah lah, udah besok pagi aja gitu kan. Tapi Biar ngarep. nggak sih, nggak ngarep. Tapi maksudnya emang nggak tahu, kayak di keluarga kita tuh tradisi gitu, kayak kalau jam 12 kayaknya ya pengennya bisa kasih ucapan yang pertama gitu kan. Makanya selalu pengennya dibangunin jam 12. Biasanya aku udah tidur. Cuma kemarin tuh dia maksain, aku udah tahu berarti kan nih ada sesuatu jam 12 gitu. Curiga sambil ngarep kalau kata dia. Tapi ya dia senang aja sih. Yang penting masih bisa ngerayain ulang tahun bareng sama Darius sama Sabrina, dan kalau Leo sama Diego di sana masih jam 6 sore. Jadi mereka video call sama aku masih seger lah gitu. Aduh, 25. 25-nya lari ya itu. 45, aku tahun ini pas banget 45 tahun ya. Karena Diego dan Lionel, dua anak laki-lakinya masih sekolah bola di Perancis, Donna hanya bisa video call dengan 2 jagoan kebanggaannya itu. Lantas apa make-a-wish Donna di usianya yang ke-45? Benarkah tak ada yang lebih berarti bagi Donna selain selalu bisa bersama Darius sang suami tercinta? Apa ya, umur di atas kepala 4 itu udah nggak terlalu banyak mau sih. Lebih iya sih, kalau emang aku banyak mau ya. Aku lebih banyak bersyukur, yang pasti kan masih dikasih kesempatan hidup sampai usia 45 tahun, masih punya keluarga lengkap ya, suami dan anak-anak yang luar biasa gitu. Terus banyak orang yang begitu perhatian, ngasih ucapan, doa, kue, bunga, nggak habis-habis terus datang ke rumah gitu. Itu seneng banget, ternyata banyak yang sayang. Itu lebih berharga sih buat aku sekarang dibandingkan sekedar barang ataupun sesuatu barang lah gitu. Jadi justru sekarang pengen lebih santai, menikmati hidup, menjalani usaha yang mungkin kita lagi usahakan, rintis gitu ya. Pengen lebih tenang aja sih, nggak pengen pengennya lebih sama inner circle, orang-orang terdekat gitu untuk celebrate-nya gitu kan. Kemarin juga kita makan malam sama anak-anak kantor, sama orang-orang rumah gitu ya. Dan yang penting buat aku ya setiap ulang tahun pengennya tetap Darius ada dekat sama aku, ya termasuk juga anak-anak gitu sih. Cuma berharap Darius bisa lebih sabar dan sayang sama aku gitu di usia aku sekarang, itu aja. Sebagai kamu pasti memberikan kado spesial. Dia selalu bingung, kadang nanya mulu, mau kado apa, aduh. Saya kan kalau tanya gitu bingung ya kalau mau jawab apa Ci. Aku percaya bahwa Donna pasti memahami dan dia punya faith sama aku bahwa aku akan kasih yang terbaik buat dia, apapun itu. Enam tahun lebih tua dari Darius, Donna justru merasa muda terus. Terlebih ia seolah keranjingan mengikuti hobi Darius dari olahraga bola sampai touring dengan moge. Bahkan Donna sempat ikut Darius touring ke Himalaya, India. Meski selalu kompak dalam berbagai hal, Donna dan Darius seolah anti pamer kebucinan yang berlebihan. Lalu benarkah sekarang Donna sudah berani membonceng Darius di acara touring luar kota? Wishlist tahun lalu udah bisa motoran dengan lancar. Iya. Mungkin challenge kita ke depan karena ya Sabrina. Terabas mungkin. Terabas nggak mau dia aja itu, biarin. Kalau kayak motor itu kan lebih ke karena dia memang suka juga, jadi supaya kita bisa motoran bareng gitu. Akhirnya salah satu yang aku belajar adalah naik Vespa gitu. Dan ternyata bisa, jadi paling nggak kita suka San Morian berdua kalau pas waktunya memungkinkan gitu. Nah sekarang mungkin tahun ini khususnya karena Sabrina juga udah minta untuk sekolah di luar juga seperti kakak-kakaknya, mungkin ya kita dalam beberapa tahun ke depan mempersiapkan itu gitu. Dia waktu di Himalaya waktu itu kita tahun 2019 ya. Pandemi, kita sempat touring 8 hari di India Utara di Himalaya. Jadi ke salah satu the highest motorable road. Sekarang sih udah nomor 2 apa nomor 3 gitu ya. Tapi waktu itu masih yang nomor 1. Terus ada satu momen di daerah namanya Sarchu, itu ketinggian 4000 mdpl.
Nah begitu sampai sore sebelum gelap, aku ya sambil bikin konten terus ngajarin dia. Jadi Sulit? bonceng dari belakang, dia suruh pegang koplingnya gitu kan di jalan, baru kita lepas gitu, terus kurangin giginya, naikin lagi giginya, Enakan metik buka sih. tutup Itu gas. enakan metik sih. Gak mau susah ya mama yang satu ini. Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Farhak juga baru saja pulang liburan dari Turki. Jeddah dan Vincent memilih liburan menggunakan travel sehingga mereka bisa mengetahui seluk-beluk Istanbul dan Kapadokia. Yang menarik, liburan kali ini seolah menjadi wisata religi bagi Jeddah, lantaran ia sangat menikmati keindahan masjid bersejarah di Istanbul hingga melihat Blackstone dan rambut Nabi Muhammad SAW. Meski bukan seorang muslimah, Jeddah merasa takjub dengan jejak sejarah di Turki. Kemarin liburan sama suami dan anak-anak itu kita ke Turki, kita ke kota Istanbul sama ke Kapadokia. Karena it's my dream ya mas. Enaknya ikut tour tuh udah ada tour guide-nya. Jadi kan karena Istanbul kan kayak historical city gitu, kayak historical city ya benar. Jadi kita tuh ke Old Town, ke kota tua, terus kita dikasih tahu masjid yang terkenal di Istanbul itu ada namanya Hagia Sophia, ada Sultanahmet Masjid, terus ada Blue Mosque, terus ada kita juga ke istananya Ottoman waktu zaman dulu. Terus aku di situ pengalaman pertama kali aku ngelihat jubahnya Nabi Muhammad. Aku pertama kali ngelihat covernya batu hitam itu Blackstone. Terus aku pertama kali ngelihat jubahnya Ka'bah, sendalnya Nabi Muhammad, rambutnya, jenggotnya Nabi Muhammad. Itu aku pertama kali lihat di situ. El tanya Nabi Muhammad itu siapa? Kan di sana juga selain ada Nabi Muhammad ada Nabi Moses juga. Terus ada peninggalan bekas raja-raja yang diamondnya ada berkarat-karat gitu kan. Jadi El tuh nanya semuanya, ditanya sama dia gitu kayak apalagi El juga kan bisa nanya langsung sama tour guide kita kan. Terus El Barak juga di situ banyak belajar juga. Jadi aku happy banget gitu, anak aku semakin pinter. Berbeda dengan di Istanbul, Jeddah sempat resah sebelum menginjakan kakinya di Kapadokia. Karena pernah menjadi kota misteri, Jeddah sampai mimpi buruk sebelum menginjakan kaki di kota bebatuan itu. Dari Istanbul tuh kita ke Kapadokia, aku nginep di hotel Goa. Jadi itu aku tidurnya nggak nyenyak sih jujur. Aku udah susah tidur gitu. Jadi aku tuh kebangun terus mimpinya juga nggak enak di situ gitu. Soalnya katanya Kapadokia tuh dulu juga terkenal jadi kota hantu gitu kan. Udah deg-degan, nggak bisa tidur, mimpi buruk gitu. Tapi tetap Kapadokia menurut aku indah banget. Bagi Jeddah, liburan kali ini sekaligus menjadi nutrisi jiwa setelah 2 tahun jiwanya resah oleh kasus hukumnya dengan Stefanus Budianto alias Steven, mantan mitra bisnisnya. Meski Steven sudah ditahan sejak November 2023 lalu, Jeddah masih harus bersabar untuk mendapatkan uang 9,8 miliar yang ditilep Steven lewat modus rental mobil mewah. Ya meskipun ya aku sadarin juga ya namanya manusia, kita pasti nggak luput dari masalah, kita nggak luput dari hal-hal yang mungkin kita nggak mau tapi memang harus terjadi gitu kan. Tapi ya di balik itu semua, ketika kita bisa melewatinya, kan dari masalah itu kan kita juga ditantang untuk belajar lebih baik ya, belajar ikhlasnya lebih baik, belajar sabarnya lebih baik. Mungkin rewardnya adalah rasa tenang, rasa ikhlas, rasa lebih banyak bersyukur pada hal-hal yang kecil. Terus dengan liburan itu
rasanya tuh jadi luar biasa, jadi terasa indah banget gitu. Dari hal yang udah kita lewatin, segala sesak di dada, air mata, penyesalan, merasa negatif gitu kan. Tapi dengan liburan, apalagi di awal tahun ya, membuka awal tahun yang baru dengan liburan ya, patut disyukurin banget gitu.